Halo teman-teman, kembali lagi di channel ST Project Interior. Oke, pada video kali ini saya akan membahas atau berbagi tips bagaimana cara menempelkan melamin pada bidang multiplex. Yang mana bidang multiplex ini kiri dan kanan ya teman-teman untuk saya tempel. Oke, bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai selesai. Oke, seperti biasa untuk bahan utama yang kita gunakan untuk menempel tak lain tak bukan ialah lem kuning. Dan untuk scrapnya saya menggunakan sisa potongan HPL untuk meratakan lem pada bidang permukaan melamin maupun permukaan multiplexnya itu sendiri. Dan seperti biasa saya selalu memberikan lem terlebih dahulu pada bidang melamin atau HPL terlebih dahulu. Setelah itu baru saya memberikan lem pada bidang permukaan multiplex itu sendiri. Dan cara pengelemannya seperti biasa dan seperti pada umumnya kita mengelem pada dua bidang permukaan masing-masing kita berikan lem, baik itu permukaan bidang melamin maupun pada permukaan multiplex itu sendiri. Nah, untuk teknik pengeleman itu sendiri, pastikan lem kuning itu rata ya teman-teman di bagian bidang permukaan multiplex. Jangan sampai ada gumpalan-gumpalan lem yang tersisa, agar waktu pada saat penempelan itu tidak terjadi gelembung-gelembung pada bagian atas yang kita tempel dan tidak terjadi benjolan-benjolan pada bidang yang di atasnya yang kita tempel. Agar lebih jelasnya, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Nah, pada saat penempelan melaminto ke bidang multiplex itu, saya menggunakan bantuan dua sisa potongan multiplex. Saya letakkan di atas multiplexnya itu, kemudian melaminto di atas sisa potongan itu, agar memudahkan kita dalam pemasangan, supaya tidak melekat duluan atau ketempel duluan ke multiplexnya. Karena jika kita sudah menempel di multiplex dan posisinya tidak sejajar, maka akan sangat susah untuk kita melepasnya kembali. Dan emang sangat susah karena lem kuning itu kalau sudah 90% mengering kita tempel, itu dia akan melekat sangat kuat teman-teman. Jadi saya memakai potongan multiplex bekas di atasnya supaya memudahkan saya untuk menggeser-geser melamintonya agar posisinya pas pada bidang multiplex. Dan jangan lupa setelah kita tempel melaminto pada multiplex, kita press menggunakan kain bebas, kain apa, kita press pada bagian melamintonya supaya lem itu merekat dengan kuat dan merekat dengan sempurna. Untuk ukuran melamintonya saya sengaja melebihkan sekitar 0,5 cm atau 5 mili pada masing-masing bagian atas, bawah, kiri dan kanan, agar pada saat proses pemasangan pada multiplex kita tidak khawatir selisih atau permukaan multiplex itu sendiri tidak tertutup habis dengan melamintonya. Dan nanti kelebihan dari melamintonya itu kita cuci ya teman-teman, kita cuci. Di sini saya menggunakan mesin trimmer atau router untuk mencuci bagian-bagian lebih pada multiplex itu sendiri.
proses pencucian kelebihan dari Melaminto, saya menggunakan trimmer dengan mata router strike dan terdapat bearing di bawahnya. Dan jangan lupa untuk setting mata routernya itu dengan ketinggian sekitar 4 mili, karena ketebalan dari Melaminto itu sekitar 3 mili. Jadi ada kelebihan 1 mili untuk tempat bearingnya berjalan. Setelah proses router selesai, tinggal kita finishing menggunakan amplas. Kita amplas bagian tepinya supaya lebih halus dan supaya lebih rapi. Dan setelah itu pengerjaan pun selesai, dan kita bisa lihat hasilnya sangat rapi ya teman-teman. Tidak ada permukaan multiplex yang bolong atau yang selisih dari Melamintonya. Pasti sejajar dia dengan antara Melaminto dengan multiplex itu sendiri. Dan terakhir, tips dari saya, usahakan untuk ukuran dari Melaminto itu kita lebihkan sekitar 0,5 cm atau 5 mili masing-masing atas bawah kiri kanan dari ukuran multiplex yang ingin kita tempel. Gunanya agar waktu proses pemasangan atau penempelan Melaminto ke multiplex itu kita tidak khawatir ada selisih antara melamin dengan multiplex. Dan kalau kita potong sama, sejajar, maksudnya ukurannya sama antara multiplex dengan Melamintonya, bisa saja, tapi konsekuensinya takutnya waktu saat proses pemasangan atau penempelan itu terjadi gap atau terjadi selisih antara multiplex dengan Melamintonya. Karena apabila sudah, yang saya katakan tadi, apabila sudah menempel sedikit permukaan, kalau kita mau geser-geser atau kita cabut itu akan sangat susah, karena lem kuning itu apabila sudah mengering 90% dan kita tempel di dua permukaan yang sama-sama sudah dikasih lem, itu akan susah. Dan apabila kita paksa untuk mencabutnya, maka yang terjadi Melaminto itu sendiri akan patah.